Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Genius TV. Selamat datang di Rumah Genius TV channel. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya untuk memperoleh notifikasi dari saya. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai ESP Teaching Methodology, bagaimana metodologi ataupun metode pembelajaran bahasa Inggris khusus untuk English for specific purposes. Baik, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Jangan sampai informasinya diperoleh hanya sepotong. Baik, kita lanjut. Seperti yang sudah kita pahami bahwa selain dari materi, tentunya dalam proses pembelajaran itu yang disebut dengan metodologi ataupun metode pembelajaran. Mengenai teaching material, saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi sudah disampaikan. Dan kali ini saya akan membahas mengenai metodologi pembelajaran khusus untuk ESP. Baik, metode itu ada berbagai cara. Bagaimana kita menyampaikan sebuah materi atau ilmu pengetahuan kepada yang lain, tentunya harus ada cara yang tepat. Tidak ada metode yang terbaik, tidak ada metode terburuk. Yang ada adalah kesesuaian antara materi dengan metode yang dipilihnya. Jadi ketika kita menggunakan atau mengajar bahasa Inggris ataupun apapun itu yang diajarkan, ketika tidak berjalan dengan baik, bukan dari metodenya yang buruk, tapi pemilihan kita dalam memilih metode itu, metode tersebut. Baik, metode tentunya di sini adalah the branches of philosophy that analyze the principle and procedure. Metode adalah bagaimana kita memilih sebuah metode ya untuk proses pembelajaran dan kita mengetahui bagaimana prosedur cara menggunakannya. Kita menganalisis apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu revisi dalam penggunaan metode tersebut. Kemudian the system of method, ya, sistem metode pembelajaran itu tentunya harus diikuti, harus didukung dengan disiplin yang lainnya. Misalkan antara metode dengan media itu satu paket, ya. Metode yang bagus kalau tidak didukung oleh media yang pas, yang bagus juga, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun media bagus kalau metodenya tidak cocok, maka tidak akan bagus juga. Kemudian ini adalah sign of method or arrangement. Jadi metode adalah sebagai arrangement. Arrangement apa? Teaching learning process, proses pembelajaran di dalam ruangan ataupun di outdoor atau di luar ruangan. Ini sebagai management arrangement dalam proses learning process. Ya. Sehebat apapun materi atau sebagus apapun materi, sesiap apapun kita, tapi kalau misalkan metode yang kita siapkan tidak sesuai, tidak pas, maka tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, teaching learning process itu ketika mengajar, tentunya kita harus menyiapkan bukan hanya satu metode, tapi lebih dari satu metode, bisa 2 atau 3. Kenapa? Karena ketika dalam proses pembelajaran tidak berjalan, tidak running well, tidak berjalan dengan baik, kita bisa mengganti dengan yang sudah kita siapkan. Ada istilahnya ada plan A, plan B, plan C, ada plan A, plan B, dan plan C. Itu adalah sebagai alternatif lain ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, ini yang paling penting juga perlu kita ingatkan bahwa bukan hanya sekedar memilihkan metodenya saja, tapi kita harus paham bagaimana mengaplikasikan metode tersebut dalam proses pembelajaran. There are 3 purposes, ada 3 tujuan daripada metode sebenarnya. Di antaranya adalah approach, pendekatan, ya, pendekatan kita dalam proses pembelajaran. Learning process itu tidak akan berjalan dengan baik manakala kita tidak melakukan sebuah pendekatan terhadap siswa, terhadap orang yang kita ajar. Kedua adalah design. Itu mendesain sebuah proses pembelajaran. Ya, refer to the specification of actual content. Jadi berasal kepada atau kembali kepada isi daripada role teacher-nya itu sendiri, learners and teaching material. Jadi antara materi yang disiapkan dengan metode yang disiapkan itu harus benar-benar klop. Kemudian yang ketiga adalah prosedur. Ya, jadi proses pembelajaran itu harus ada namanya prosedur. Kenapa? Karena kalau misalkan prosedurnya tidak baik, tentunya metode sehebat apapun, sebagus apapun, kalau salah dalam prosedurnya, ya tidak
sistematik, maka tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, perhatikan prosedur bagaimana to apply, bagaimana mengaplikasikan metode tersebut dalam proses pembelajaran. Some basic principle of language learnings, ya. Ada dasar, ya, prinsip dasar dalam proses pembelajaran bahasa. Di antaranya adalah second language learning is a development process. Jadi, proses pembelajaran untuk bahasa kedua ataupun bahasa Inggris misalkan, itu adalah development process, proses pengembangan. Ada bahasa Inggris tentunya di kita sebagai foreign, sebagai bahasa asing. Ada sebagai bahasa first language. Nah, itu beda perlakuan. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi mereka, bagi negara tersebut, bagi pembelajar tersebut, itu tinggal develop proses pengembangan. Tapi kalau misalkan sebagai bahasa foreign language, bahasa asing, itu benar-benar dari basic dari awal. Ya, jadi jangan sampai perlakukan antara yang first language dengan second language dalam proses pembelajarannya. Kemudian language learning is an active process. Proses pembelajaran bahasa itu tentunya harus aktif, harus komunikatif, harus benar-benar melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah motorik activities, harus meningkatkan gerak bagaimana siswa mau belajar bahasa Inggris, lebih cenderung kepada practice dan practice. Language processing activities, lebih banyak give opportunity, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor kualitas atau kemampuannya dalam proses pembelajaran. Kemudian, language learning is a decision making process, sebagai proses pengambil keputusan. Ya, kalau keputusan apa maksudnya? Kalau misalkan ketika kita mengajar itu jangan begitu saja. Kita harus cari tahu yang baiknya di mana, yang kurangnya di mana, perlu perbaikannya di mana, agar kita melakukan revisi, perbaikan ke depannya. Ya, decision making, mengambil keputusan. Ya, kalau misalkan ini tidak baik, maka nanti next meetingnya itu tidak bisa digunakan. Atau misalkan cari alternatif lain. Ini apakah metode ini bagus untuk materi apa? Itu sebagai catatan bagi kita nanti. Kemudian, bukan hanya just of linguistic knowledge, bukan hanya sebatas pengetahuan tentang kebahasaan saja, tapi harus benar-benar dirasakan oleh siswa, terutama dalam ESP. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa English for Special Purposes itu adalah student need. Apa yang dibutuhkan oleh siswa, metodenya harus tepat, materinya harus tepat, kemudian bagaimana cara teaching learning-nya, prosesnya harus tepat juga. Karena penanganan untuk siswa yang ESP itu berbeda dengan yang GE. Kemudian, learning is not the learners, ya. Language learning is not the learners' first experience with language. Bukannya persoalan pengalaman pertama bagi mereka, tapi kita harus arahkan mereka ke proses pembelajaran. Jadi teach how student learns. Ajari bagaimana siswa itu belajar, bukan memberikan seolah materi saja. Learning is emotional experience. Belajar itu sebagai pengalaman emosial bagi siswa. Oleh karenanya, opportunity, kesempatan yang banyak itu diberikan kepada siswa, bukan hanya kepada dihabiskan oleh guru ataupun oleh teacher itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa alternatif pilihan-pilihan yang bisa digunakan, meskipun ada 100 ataupun mungkin lebih dari itu, lebih dari 100, 200 metode yang bisa digunakan. Paling tidak ini yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Biasanya direct method. Direct method itu adalah proses pembelajaran di mana siswa itu langsung use language, menggunakan bahasa secara langsung dalam proses pembelajarannya. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah mereka misalkan. Ini sebagai direct method. Kemudian di situ kita guide mana yang kurangnya, mana yang perbaiki dan sebagainya. Grammar translation, bagaimana menggunakan ya tata bahasa dengan baik, tentunya dalam alih bahasa translation. Audiolingual, misalkan menggunakan audiovisual untuk conversation dan sebagainya. The structure approach, bagaimana pendekatan terstruktur ya dalam proses pembelajaran. Suggestopedia, total physical response, communicative language teaching dan sebagainya. Ini nanti teman-teman juga bisa dicari, bisa dilihat bagaimana implementasi dalam proses pembelajarannya. Ya, di sini hanya saya sampaikan beberapa poinnya saja. Nanti silahkan dikembangkan ataupun dicari tahu jigsaw dan sebagainya. Kenapa? Karena supaya tidak bosan nonton video terus, agar teman-teman juga bisa mencari pengetahuan tentang metode tersebut. Dan ini lebih banyak lagi di luar sana
bukan hanya sebatas ini, ya. Itu adalah metodologi bagaimana metode dalam proses pembelajaran yang bisa digunakan. Kalau problem based learning, project based learning, kemudian ada discovery learning, kemudian ada satu lagi kooperatif ataupun yang lainnya. Project, problem, discovery, kemudian discovery learning itu adalah yang digadang-gadang sebagai metode pembelajaran untuk K13, kurikulum 13. Tapi tidak salahnya kita bisa menggunakan yang lainnya, ya. Kemudian silent way, bagaimana cara mengajar silent, tapi lebih aktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk spoken ataupun untuk lebih berkomunikatif dan lain sebagainya. Oleh karenanya tidak ada salahnya silakan pelajari, cari tahu tentang metode-metode seperti ini. Ini bagian penting juga dalam proses pembelajaran. Manakala kita tidak memiliki pengetahuan tentang metode, maka agak sulit bagi kita untuk menyampaikan materi dengan tepat kepada siswa. Thank you very much. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita bisa diskusi. Silakan komentar ataupun tanyakan di komentar channel ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Saya akan respon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan. Jangan lupa kembali subscribe, like, share, dan komen. Ya, bunyikan loncengnya agar memperoleh notifikasi dari video-video yang saya upload di channel ini. Dukung terus channel ini agar memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.